Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, setiap kita pasti tidak akan selamanya berada di rumah terus, atau kita juga tidak berada di luar terus. Kadang-kadang kita berada di rumah, kadang-kadang kita juga keluar dari rumah. Harapan kita yang paling penting, baik keluar dari rumah maupun di dalam rumah, harapan kita adalah kita selamat dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan juga kalaupun kita selamat dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, kita pun juga tidak melakukan kedzaliman kepada orang lain. Orang lain tidak berbuat zalim kepada kita, kita pun juga tidak berbuat zalim kepada orang lain. Apa itu zalim? Zalim itu enaknya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim. Umpamanya kita kerja kita itu biasanya, umpamanya seorang tukang kerja dalam sehari itu diupah umpamanya 150.000. Ternyata pas begitu gajian diupah oleh mandornya atau diupah oleh orang yang memperkerjakan dia itu cuma 50.000. Itu artinya dia telah dizalimi oleh orang lain. Dan zalim ini meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Gampangnya lagi, contoh lain, orang pakai sendal, pakai sepatu di kepala, itu namanya zalim. Atau peci ini harusnya ada di kepala tapi diletakkan di kaki, itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu paling gampangnya zalim. Nah, kita berharap agar kita tidak dizalimi oleh orang dan juga kita tidak menzalimi orang. Enak sekali hidup kalau orang tidak menzalimi kita, kita pun tidak menzalimi orang. Kalau itu hidup seperti ini, maka hidupnya akan selalu berdampingan, akan berjalan dengan nyaman. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita sebuah doa agar kita tidak menzalimi orang dan kita pun juga tidak dizalimi oleh orang. Berikutnya Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq Azza wa Jalla, beliau menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradal khuruja min manzilihi, kalau ada orang ingin keluar dari rumahnya, artinya ingin keluar rumah, umpamanya mau kerja atau mau ke pasar atau mau ngantar anak atau apa saja, keluar dari rumah, sebaiknya orang itu adalah zakaral kalimat allati waradat fi hadis Sya'bi. Seyogianya orang itu sebelum keluar dari rumah itu agar ia mengingat dan menyebut kata-kata yang diriwayatkan di dalam hadis Asy-Sya'bi an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu qalat, bahwasanya Ummi Salamah itu pernah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pernah menyampaikan melihat Rasulullah SAW, lalu diajarkan oleh Ummu Salamah. Ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti, beliau sampaikan, Ummu Salamah menyampaikan, Rasulullah itu tidak pernah keluar dari rumahku qat illa rafa'a tarafahu ila samai, kecuali Rasulullah itu mendongakkan kepalanya, mengangkat tangannya mengarah ke langit. Artinya Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Beliau sampaikan, faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzalla
au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Itu doa Rasulullah ketika keluar dari rumahnya Ummu Salamah. Setiap kali Rasulullah dapat giliran di rumahnya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adzilla, agar aku tidak berbuat zalim, au udzalla, atau aku dizalimi. Ya Allah, aku berlindung padamu agar aku tidak berbuat zalim dan aku tidak dizalimi oleh orang. Au azilla, atau aku menggelincirkan orang, au uzalla, atau aku digelincirkan oleh orang. Au adzlima, atau aku menyesatkan orang. Au udlama, atau aku disesatkan oleh orang. Au ajhala, atau aku membodohi orang. Au yujhala alayya, atau ada orang yang membodohiku. Kan bisa terjadi seperti itu. Umpamanya nih, ketika ada orang naik mobil, begitu naik mobil, mobil itu rame, himpit-himpitan. Ada orang jahat di situ. Orang jahat itu nyerempet mobil kita, sama-sama keserempet. Mobil kita ada gores, mobil dia juga ada gores. Rupanya dia ini malah nyari mangsa. Ngadang kita minta ganti rugi. Ini artinya apa? Artinya kita sedang dizolimi oleh orang. Ketika kita sedang dizolimi oleh orang, ingat, orang yang dizolimi itu doanya makbul. Orang yang dizolimi itu ketika dia berdoa langsung diijabah oleh Allah. Oleh karena itu jangan sesekali ada orang yang melakukan seperti ini. Kalau mau cari rezeki, carilah rezeki yang halal. Jangan cari rezeki dengan cara membodohi orang seperti itu. Allah tahu. Allah sangat paham yang seperti itu. Hidup tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat akan dihidupkan kembali. Di situ akan dimintai pertanggungjawabannya ketika dia membodohi orang yang seperti itu. Oleh karena itu, supaya kita selamat dari orang dan kita juga tidak akan ada masalah kepada orang, maka kita disuruh berdoa ketika keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan orang dan disesatkan orang. Au azilla au uzalla, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan oleh orang. Au adzlama au udzlama, atau dari mendolimi orang atau didolimi oleh orang. Au ajhala au yujhalu alayya, atau kita berlindung padamu ya Allah dari aku membodohi orang atau aku dibodohi oleh orang. Nah, ini doanya. Setelah itu baru membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Doa sudah dibaca, surah Al-Ikhlas sudah dibaca, baru diikuti dengan ma'udzatain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Disusul dengan bacaan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu ketika seseorang mau keluar dari rumah. Idza asbaha wa idza amsa. Itu tadi kalau subuh atau pagi hari. Tetapi kalau sore hari, wayat mu'adzalika bidai Rasulullah SAW. Kalau di sore hari itu berdoa, ada doa tambahannya. Pagi tadi itu juga ada doa tambahannya, sore juga ada doa tambahannya. Gimana kalau pagi? Kalau pagi setelah membaca doa tadi, kemudian baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas, baru berdoa Allahumma bika nasbahu wa bika namsa wa bika nahya wa bika namut. Kalau pagi ditambah wa ilaihin nusyur.
kalau pagi. Jadi seperti itu. Ya Allah, karenamu subuh ini, dan karenamu sore ini, dan karenamu kami hidup, dan karenamu kami mati. Kemudian wa ilaihin nusyur, dan kepadamu kami bangkit. Itu kalau di subuh hari. Kalau di sore hari ditambah dengan wa ilaikal masir. Allahumma bika nasbahu, ya Allah, karenamu kami subuh pagi hari ini, wa bika namsa, dan karenamu kami berada di sore hari ini, wa bika nahya, dan karenamu kami hidup, wa bika namu, dan karenamu kami mati, kami meninggal. Lalu ditambah kalau sore hari wa ilaikal masir, dan kepadamu kami kembali. Setelah itu baru berdoa, wa yaqulu ma'a dzalika Allahumma ja'alni min a'dhami ibadika indaka nasiban fi kulli khairin taksimu fi hadzal yaumi wa fi ma ba'dah min nurin tahdibi aw rahmatin tangsurha aw rizqin tabsutuhu aw durrin takshifu aw dhanbin taghfiruhu aw shiddatin tadfauha aw fitnatin tasrifuha aw mu'anatin tamunnu biha bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Setelah itu berdoa tadi, Allahumma ja'alni min a'dhami ibadika indaka nasiban, ya Allah, jadikan aku termasuk hambamu yang paling banyak memperoleh kebaikan. Fi kulli khairin, setiap kebaikan, taksimu yang engkau bagikan, fi hadal yaumi, di hari ini, wa fi ma ba'dah, di hari berikutnya. Jadi minta kepada Allah hari ini dan berikutnya agar Allah berikan kebaikan yang paling banyak di antara kebaikan-kebaikan yang Allah bagikan, yang Allah sebarkan di muka bumi ini. Berupa apa? Min nurin tahdibi, dari cahaya petunjuk yang Allah tunjukkan sehingga ia memperoleh banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Au rahmatin tangsura, atau rahmat yang Allah sebarkan di muka bumi ini, ia memperoleh bagian yang paling banyak. Au rizqin tabsuta, atau rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini, ia memperoleh bagian rezeki yang banyak. Au durrin taksibu, atau bahaya, tapi bahaya itu yang tertolak, yang tidak jadi sampai kepadanya, sehingga dia menjadi selamat. Itu karena kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Audan bin taghfir, atau dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat dosa tapi diampuni oleh Allah, maka sama dengan tidak berbuat dosa. Au syiddatin tadfauha, atau kesulitan yang Allah mudahkan. Au fitnatin tasrifuha, atau fitnah yang Allah palingkan. Au mu'anatin tamunnu biha bi rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan doa ketika pagi hari agar kita memperoleh kesenangan, tidak mendolimi orang dan juga tidak didolimi oleh orang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.